Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riza Lailatun Novitasari, NIM 17220108. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang maslahah mursalah dan aplikasinya terhadap intervensi harga pada saat distorsi pasar. Yang pertama dari pengertiannya, maslahah mursalah di sini adalah mendatangkan suatu kebaikan. Maslahah juga berarti manfaat atau pekerjaan yang mendatangkan kebaikan. Secara terminologi, maslahah adalah mengambil manfaat dan menolak mudarat dalam rangka memelihara tujuan syara. Berdasarkan kualitasnya, maslahah mursalah di sini dibagi menjadi 3, yaitu maslahah ad-duriyah, maslahah at-tahsiniyah, dan maslahah al-hajiyah. Maslahah ad-duriyah di sini adalah suatu bentuk kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini sangat penting. Mengapa? Karena apabila luput dalam kehidupan manusia, maka akan terjadi suatu kehancuran, bencana, dan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia. Maka wajib ada demi ketentraman duniawi maupun di akhirat. Yang kedua adalah maslahah al-hajiyah, yaitu suatu kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok mereka dan menghilangkan kesulitan yang dihadapi. Termasuk kemaslahatan ini semua ketentuan hukum yang mendatangkan keringanan bagi manusia dan kehidupannya. Yang ketiga, maslahah at-tahsiniyah, yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap dari ad-duriyah dan al-hajiyah. Kemaslahatan ini dimaksudkan untuk kebaikan dan kebagusan budi pekerti. Seandainya kemaslahatan ini tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan, tidaklah sampai menimbulkan kegoncangan dan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia. Misalnya, memakai pakaian yang indah dan bagus. Jadi kita cukup memakai pakaian yang sederhana gitu sudah cukup. Contoh kekinian dari masalah dalam metode 3 tadi itu, contohnya untuk menjaga atau menyelamatkan akal dengan kebutuhan ad-duriyah, maka Islam merencanakan wajib belajar seumur hidup. Di sini dibutuhkan fasilitas belajar seperti gedung sekolah, yang itu sebagai kebutuhan hajiyah yang mendukung kebutuhan primer. Nah, apakah gedung sekolah itu berlantai 1 ataupun 2, maka itu hanya tahsiniyah atau unsur estetik hanya saja. Kemudian berdasarkan eksistensinya, maslahah di sini dibagi menjadi 3, yaitu mutabaroh, murwah, dan mursalah. Yang pertama, maslahah mutabaroh adalah maslahah yang diapresiasi oleh nas, seperti diharamkannya zina dan lain-lain. Yang kedua, maslahah mughoh adalah maslahah yang dinafikan atau dianulir oleh nas karena bertentangan dengan nas secara pasti, seperti kemaslahatan dalam minum minuman keras yang memabukkan, karena nas di sini telah melarang. Yang ketiga, maslahah mursalah adalah maslahah yang tidak memiliki acuan dari nas, baik dalam hal melegitimasinya atau menolaknya, seperti penulisan dan penyatuan Al-Quran menjadi satu mushaf. Dalam rangka merespon perubahan peradaban manusia yang terus berkembang, maka maslahah mursalah di sini disepakati oleh jumhur ulama sebagai metode atau dalil untuk menetapkan hukum yang tidak ada atau didukung oleh nas dan Al-Quran maupun sunnah. Kemudian syarat maslahah mursalah menurut jumhur ulama. Yang pertama,
Maslahah tersebut haruslah maslahah yang hakiki, bukan hanya yang berdasarkan prasangka, merupakan maslahatan yang nyata. Yang kedua, maslahah tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus, baik untuk perseorangan maupun kelompok tertentu. Dikarenakan maslahah tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudaratan terhadap orang banyak pula. Yang ketiga, kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis, baik secara zahir maupun secara batin. Kemudian, maslahah musalah dalam intervensi harga pasar. Intervensi harga oleh pemerintah bisa terjadi karena faktor alam maupun faktor non-alam. Secara umum, intervensi pemerintah berupa intervensi kebijakan dalam peraturan terkait permintaan dan penawaran dan intervensi dalam menentukan harga. Intervensinya adalah dengan cara membuat regulasi bisa mempengaruhi sisi penawaran dan sisi permintaan yang biasanya disebabkan oleh distorsi pasar karena faktor alam. Jika distorsi pasar terjadi karena faktor non-ilmiah, maka kebijakan tersebut ditempuh salah satunya dengan intervensi harga di pasar. Jumhur ulama sepakat harga wajar adalah harga yang terbentuk karena adanya interaksi antara supply dan demand force ataupun mekanisme pasar. Mereka juga setuju untuk menolak intervensi harga oleh pemerintah kecuali dalam kondisi tertentu. Kemudian, intervensi harga dalam Islam memiliki tujuan untuk mengembalikan posisi harga yang terjadi akibat distorsi dan harga pasar atau harga wajar seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Rasulullah. Sungguh intervensi pasar tidak ada nas dalam Al-Quran yang mendukung atau bahkan menolak praktik ini. Termasuk juga Nabi dalam hadisnya pun tidak pernah melakukan hal tersebut. Namun dalam kondisi tertentu seperti lonjakan harga yang tak wajar yang mengharuskan pemerintah melakukan intervensi harga di pasar demi menolak mafsadat, maka boleh bagi pemerintah melakukan itu. Dan yang berhak menentukan apakah harga pasar sudah tidak normal atau kacau, maka para pakar ekonomi sebagai pemegang otoritas dengan memberikan kajian kepada pemerintah. Disitulah pemerintah mengambil upaya preventif. Kesimpulannya, pemerintah menentukan status kenaikan harga pasar tak normal adalah dengan melalui kajian yang detail dan hati-hati serta masukan dari para ahli. Sekian video dari saya. Apabila terjadi kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.